Nah, makanya orang yang ada di alam kubur itu ketika mereka tidak punya amal soleh, hanya amal toleh. Amal toleh itu kebalikan daripada amal soleh. Kalau cuma amalnya amal toleh, sehingga masuk di alam kubur, itu alam kubur jadi berat dalam dirinya, susah bagi dirinya. Makanya kalau misalkan orang masuk ke alam kubur kemudian dia dapat siksa kubur, yang mulai hari itu sampai masuknya hari kiamat tetap dia akan disiksa. Nah, Masya Allah. Makanya kita bersyukur, mudah-mudahan ketika nanti kita masuk ke alam kubur mendapatkan nikmat kubur, sehingga dibangkitkan dalam kondisi kita gak sadar, dalam kondisi kita dalam kondisi bahagia. Amin ya Rabbal. Bahagianya bagaimana? Bahagianya kita pulang dengan bahagia, maka kita menghadap Allah juga dengan bahagia. Amin ya Rabbal. Nah, ini Allah sudah miliki ini. Ketika anak Adam itu meninggal, maka terputuslah semua amaliyahnya, amal duniawinya itu terputus. Illa min thalasin. Nanti ketika dia sudah masuk ke alam kubur, kecuali 3 perkara yang akan lalu ikut dengan dia, akan selalu langgeng sama si mayit. Apa yang pertama? Sedekatin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Para ulama fikih mengatakan sedekah yang mengalir ini, sedekah jariyah ini adalah wakaf. Berapa yayasan yang dimiliki oleh Abah sebagai wakaf beliau? Ini wakaf beliau. Kemudian sebuah wakil pusat itu pun wakaf beliau. Kemudian juga yang lain-lainnya pun juga wakaf beliau. Masya Allah, ini luar biasa. Abah meninggalkan sedekah jariyah luar biasa. Selama ini dipakai, wadah ini dipakai, maka akan terus mengalir sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal. Tapi ada wadah yang sangat besar di antara wadah-wadah yang Abah miliki. Apa wadah yang sangat besar? Wadah yang sangat besar Abah miliki adalah Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ini wadah sangat besar. Kenapa? Karena dengan wadah itu Abah bisa menyatukan kulon dengan wetan, kidul dengan karet. Mana tuh sebelah mana? Kulon dengan wetannya disatukan sama Abah, kidul dengan kalirnya Allah satukan melalui Abah. Coba bayangkan, kan kita bisa kenal semacam ini kan wasilah Abah. Orang Malaysia datang ke Indonesia itu ingin mengikuti thariqahnya Abah Anwar, minta ditalqin dan mengikuti Abah. Ini kan jauh ke sana. Ternyata Abah punya wadah luar biasa, dan wadah ini wadah yang musalsal. Wadah yang musalsal artinya wadah yang nyambung dari sini terus sampai ke atas. Mulai dari Abah Sepuh, kemudian dari Abah Anom ke Abah Sepuh, terus ke atas sampai kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Satu, Abah sudah punya peninggalan, yaitu sedekah jariyah yang ini kita tempati, dan banyak lagi kalau dibahas. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dan ilmu yang bermanfaat. Ini luar biasa. Abah itu sudah menggembleng santri-santrinya, mulai dari beliau diangkat oleh Abah Sepuh menjadi pimpinan pondok pesantren Suryalaya, dan di situ beliau mulai membimbing. Bimbing siapa? Membimbing para santrinya. Dengan apa? Dengan ilmu yang Abah miliki. Memang di awal-awal perjuangan Abah Anom pasti banyak onak dan duri. Pasti. Kenapa? Karena orang yang menyebarkan agama, orang yang meninggikan agama tidak akan lepas daripada ujian dan cobaan. Ujian yang paling besar
ujian dan cobaan yang paling besar ketika kita menyiarkan agama. Apa? Siapa? Yang paling besar ujiannya datang dari keluarga. Nabi, coba Nabi saja ujiannya luar biasa. Ujian dari siapa? Dari orang terdekat dengan Nabi. Siapa? Paman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab. Itu paman-paman Nabi. Apakah nggak besar ujian? Besar, bahkan mau dibunuh oleh pamannya sendiri. Bayangkan. Tapi Nabi hebat. Kenapa? Karena Nabi ini sudah dibekali oleh Allah semenjak beliau berada di dalam kandungan, dan Allah sendiri yang langsung mendidik Kanjeng Nabi. Luar biasa. Oke lah kalau kita bisa dididik oleh guru-guru kita, tapi Kanjeng Nabi langsung diberikan ilmu oleh Allah, dididik oleh Allah, dibesarkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, sehingga tidak ada yang bisa menjatuhkan. Inilah hebatnya Kanjeng Nabi kita, sehingga nular kepada pengikut-pengikutnya, mulai dari sahabat tabi'in, dari tabi'in kepada atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in kepada atba'in tabi'in, terus kepada kita para ulama, ulama warasatul anbiya, terus kepada guru-guru kita, guru-guru ngaji, para kiai, para ulama, dan itu semuanya adalah penerus dari para nabi. Salah satu di antaranya adalah Abah Ano. Dengan apa? Dengan ilmu beliau. Dengan apa? Dengan beliau memadukan dua tariqah, tariqah Qadiriyah dan tariqah Naqsyabandiyah. Tariqah Qadiriyah dan Naqsyabandiyah ini menjadi luar biasa, sehingga banyak murid-murid Abah yang itu orang-orang hebat dan bahkan menjadi orang hebat. Kalau gurunya wali, pasti santrinya akan juga menjadi wali. Dan banyak murid-murid Abah yang menjadi wali, kita mah nggak tahu. Kenapa? Karena wali mah banyak yang masyhur, beda wali masyhur. Kalau wali masyhur itu dikenal, diketahui, banyak dari murid-murid Abah itu yang masyhur, enggak kelihatan kewaliannya, tapi ketika beliau meninggal, subhanallah, siapa yang enggak datang ke tempat murid-murid Abah? Luar biasa. Di Malaysia murid Abah meninggal ditempatkan di tempat makam pahlawan. Luar biasa. Kenapa? Karena menetapkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Menempatkan sesuatu dengan tempatnya. Abah menempatkan ilmu kepada murid-muridnya. Coba bayangkan, wakil taklim Abah, apakah semuanya ulama? Apakah semuanya kiai? Enggak. Tapi Abah melihatnya dengan apa? Abah melihatnya dengan pancaran batiniyah, dengan melihatnya basariyah atau basyariyah. Basariyah, Abah melihatnya dengan basariyahnya, sehingga dengan ainul yakin sampai masuk pada hakul yakin, maka Abah mengangkat para wakil-wakil taklim. Dari beliau-beliau inilah kita tahu, oh ternyata ini amaliyah yang dilakukan oleh Abah Ano. Maka kita bersyukur. Bersyukurnya apa? Bersyukur dengan adanya para wakil-wakil taklim ini, tangan kanan Abah Ano. Amin ya rabbal alamin.